Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami datang ke rumah-Mu Tuhan, menghadap kekudusan-Mu, menghadap kehadiran-Mu Tuhan. Kami telah memuji Engkau, kami telah memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami siapkan hati kami untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Ajari kami, setiap kami yang ada di ruangan ini, maupun ada yang di rumah dan dimanapun mereka berada yang menyaksikan tayangan ini, biar mereka boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Untuk itu Tuhan, ya biarlah yang menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini bukan perkataan hamba, tetapi firman-Mu yang bersabda bagi kami semua. Tuhan, taruhlah firman-Mu melalui hamba-Mu ini. Lidah bibir hamba-Mu ini kuduskan, sucikan, urapi biar menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan di tempat ini dan dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh ditegakkan. Dan kami yang mendengarnya, biarlah kami semua yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan diberikan harapan baru. Kami memiliki hidup yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami siapkan perhatian dan telinga kami untuk tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Saya mau sapa kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Dahsyat, luar biasa. Dahsyatnya bersama siapa? Tuhan Yesus. Amin. Bukan karena gagah kita, bukan karena kehebatan ya, kemampuan kita, tapi karena Tuhan Yesus. Amin. Kita hebat, kita kuat, kita dahsyat. Yes. Karena Tuhan Yesus. Jadi kalau ditanya, apa kabar bersama Yesus? Saya dan kamu atau aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes? Coba sama-sama. Apa kabarnya Bapak Ibu? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes. Haleluya. Saya bisa lihat senyum-senyum yang terpancar di balik masker-masker yang saya lihat. Haleluya. Ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur pada hari ini boleh diberikan kesempatan sekali lagi menyampaikan firman Tuhan. Kalau boleh sharing sedikit, 2 minggu lalu saya sudah diberikan tugas tapi masih online. Bapak Ibu yang sudah menyaksikan tayangan online-nya pasti Michael sudah. Tapi hari ini saya menyampaikan lagi. Tapi firman Tuhan yang berbeda. Amin. Biar semua kita diberkati oleh firman Tuhan yang selalu baru. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang 22 sampai 30. Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Satu perikop kita akan baca. Saya rindu membaca ayat ini bersama-sama supaya semuanya boleh melihat dan mendengarkan dan juga boleh merenungkannya dan memasukkan dalam hati. Haleluya. Pasal 13, Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi
apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Haleluya. Berbahagia orang yang merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berjudul bukan lebih dari sekedar usaha untuk mengikuti Yesus. Agak panjang memang. Bukan lebih dari sekedar usaha untuk mengikut Yesus. Sekali lagi ya, biar ingat ya Bapak Ibu ya. Bukan lebih dari sekedar usaha untuk mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam mengikuti Yesus, saya mau membagikan ini ya. Mengikuti Yesus jangan hanya sekedar usaha. Maksudnya apa sih jangan sekedar usaha? Tahu ya, usaha maksudnya kita memberikan upaya, mencoba, berusaha, begitu. Tapi ternyata mengikuti Yesus itu tidak bisa hanya sekedar begitu aja. Tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa sekedar, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan, banyak orang yang berjuang melalui apa? Jalan yang sempit itu, tapi tidak dapat masuk, saudara-saudara. Jadi dalam mengikuti Yesus, banyak orang yang berusaha, sekedar berusaha. Tapi Tuhan bilang, tidak semua dapat masuk. Ini berkaitan dengan firman Tuhan yang saya sampaikan 2 minggu lalu, saudara-saudara. Ya, firman Tuhan yang saya sampaikan 2 minggu lalu itu juga ayatnya bunyinya ya 90% sama. Ya, masuklah melalui jalan yang sempit. Ya, karena jalan yang lebar menuju kebinasaan. Ini ada kaitannya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. 2 minggu lalu saya akan mengajarkan, kalau diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa orang yang melalui jalan sempit itu akan masuk kepada keselamatan. Nah, bagaimana cara masuk jalan sempit? Yaitu kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, bukan dalam nilai-nilai kerajaan dunia, saudara-saudara. Nah, ini saya review sedikit. Ada kaitannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita hidup di dunia, sering dunia mengajarkan kita ditampar pipi kiri, baleslah pipi kirinya dia, betul kan? Kalau orang buat jahat sama kita, kita balas buat jahat sama dia. Lu buat jahat sama gua, enak aja, gua balas, gitu. Ya, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Di dunia ini selalu diajarkan seperti itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan itu sudah pengajaran yang sangat umum di dunia ini. Mungkin kita waktu kecil, kita lahir, mungkin mama kita nggak bilang gini, nah kalau nanti ada yang nyakitin kamu, nanti kamu harus balas lagi sakitin. Mungkin kita waktu kecil nggak diajarin gitu. Waktu masih nggak mungkin bapak bilang gini, nah dari sekarang bapak ingetin ya, kamu nanti kalau dipukul orang, balas pukulnya lebih kenceng. Mungkin nggak diajarin begitu bapak ibu. Tapi itu menjadi nilai yang sudah termasuk ke dalam pikiran, meskipun bapaknya nggak pernah ngomong gitu. Ketika di sekolah tiba-tiba ada teman yang pukul dia, dibalas lagi, pakai pukul-pukulan. Datang guru, ngapain berantem? Gitu kan? Biasa anak-anak kan gitu. Jangankan yang di sekolah deh, depan ini sering kok yang berantem, kata-kataan. Ya, kata-kataan, jelek lu, nggak terima, balas lagi. Lu yang jelek. Muka lu kayak ini, dibalas lagi. Muka lu kayak ini, dicari yang lebih jelek. Muka lu kayak lutung, dicari mana yang lebih jelek dari lutung ya. Mukanya kayak King Kong. Muka lu kayak King Kong. Dicoba cari yang jelek, yang lebih jelek kalau bisa. Selalu berbalas-balasan, kan begitu. Itu nilai dunia, saudara. Nilai dunia mengajarkan kalau kita mencari untung dari usaha, kalau bisa dengan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Itu nilai dunia. Ya, memang udah pada umumnya. Tapi seringkali disalahgunakan. Ya udah, kalau bisa nipu.
Ya kan? Kalau bisa nipu, kalau bisa lebih gede lagi untungnya kan? Sesuai dengan nilai itu. Ini nilai dunia ini kita sudah sering dengar di mana-mana dan seringkali sudah menjadi suatu hal yang lumrah, betul gak? Suatu hal yang wajar. Contoh ya, misalnya kita beli belanjaan di Indomaret. Kita pergi ke Indomaret, kembalinya ternyata lebih 10.000. Terus pas dihitung 10.000. Salah hitung kali saya ya, 10.000. Wah lumayan. Ini buat nanti jajan ini di jalan atau buat beli makan, buat makan siang, beli lauk, lumayan. Puji Tuhan. Bersyukur. Terus yang pelayan karyawannya itu kan nggak tahu, ya kan? Nggak tahu, nggak sadar. Nanti tiba-tiba pas dihitung kurang uangnya ternyata. Wah kurang. Gimana ini? Yang nanggung siapa? Karyawannya kan, kasirnya. Begitu. Seringkali kan kita begitu ya, tanpa kita sadar mungkin saudara-saudara. Tanpa kita sadar. Mungkin dulu, atau mungkin sekarang masih. Ya, mungkin sekarang masih. Tapi saudara, itu nilai yang sudah diajarkan dunia itu udah merupakan suatu kelumrahan, dianggap orang ya udah biasa lah. Ya kan? Udah biasa lah. Naik angkot, supirnya lupa minta duit karena rame yang turun 5. Tuk. Kita main jalannya nyelonong. Supirnya mana ingat siapa yang di dalam. Betul gak? Saya dulu kalau ke sekolah, pernah saya waktu sekolah naik angkot, saya tahu uang saya kurang. Waktu itu angkot masih 1.000 anak sekolah, 1.000. Terus uang saya kurang. Terus saya kasih receh, gopek. Saya kasih gopek. Bapaknya nggak minta, asik. Tapi kalau saya udah bilang, saya udah siap begini. Ini bapaknya kalau ngomel-ngomel emang nggak ada duit, mau gimana? Mau dihajar lah, orang nggak ada duit lagi. Udah siap-siap begitu saudara. Cuma ada gopek, mau gimana? Kan gitu. Jajan dikasih abis di jalan. Tinggal gopek. Untungnya ada gopek. Tadinya saya pikir untung ada gopek. Kalau nggak ada gopek makin ketahuan kan begitu. Udahlah. Tapi saya udahlah. Ini aja lah. Terserah lah. Mau dimarahin pun ada gopek. Langsung jajan untung. Cerita lagi, gue tadi naik angkot gopek, biasanya 1.000, bangga, nanti cerita kalau bisa semua orang tahu. Saya pernah juga naik metro mini saudara-saudara. Saya naik metro mini sama teman saya bilang gini, males ya, karena di sekolah saya, kalau saudara tahu, sekolah saya itu di Kampung Bali. Tahu Kampung Bali saudara? Kampung Bali. Kalau naik angkot, di situ kan nggak ada angkot ke Kampung Bali, nggak ada. Sekolah saya itu pas seberangnya kantor BI, kali itu yang ada kali, seberangnya BI itu ada kali, nyebrang masuk, di situ sekolah saya dulu. Saya di situ waktu sekolah pengen naik angkot, setengah jalan kaki. Setengahnya lagi naik angkot. Saya sama teman saya lagi males kayak gini, aduh, kita jalan kaki udah setengah jalan pulang. Terus tinggal setengahnya lagi naik mikrolet, saya bilang gitu. Lagi males, udah jam 3 soalnya. Kan tuh jam-jam sore, jam ngantuk gitu ya, jam capek. Terus yaudahlah, jadi naik angkot, metro mini. Nah metro mini masalahnya yang 604 itu nggak nyampe sini, ya Bapak Ibu ya. Metro mini 604 itu cuma sampai Jatibaru terus belok lagi. Jadi saya harus berhenti di Jatibaru kalau naik metro mini. Kalau nggak saya diculik lagi ke sono, makin jauh gitu. Jadi saya kalau naik metro mini otomatis saya turun, naik lagi angkot. Cuma saya lagi males jalan kaki. Terus saya bilang sama teman saya, duit gue cuma ada 1.000 pas buat naik angkot. Kalau gue bayar nih metro mini, gue nggak naik angkot. Bilang gitu. Terus sama teman saya kan masih pakai seragam ya. Udahlah, santai aja. Bilang aja anak sekolah, nggak usah bayar. Saya naik angkot teman-teman saya, naik. Pas saya naik, datang keneknya kan, trik. Waktu datang ke saya, trik. Saya cuma gini dong, anak sekolah. Nyolot, anak sekolah. Segini, blow on lu, gitu. Sebenarnya ada dangdingduk ini orang. Ini
dimarahin nih, dipukul nih, dihajar nih gitu kan. Cuman ada pede karena berdua kan, berdua. Dulu saya SMP nggak kecil badan saya, gede badan saya. Saya SMP kelas 3 itu udah 90 kilo saudara. Iya, udah segemuk sekarang. Tapi belum setinggi ini memang. Terus saya digituin kan, takut kan, ditinggal. Ditinggal, saya seneng. Ditinggal, asik. Akhirnya nggak jalan kaki, akhirnya terus turun kita nggak berani bilang bang kiri bang, takut dimarahin lagi kan. Lo enak aja lo, nggak bayar nyuruh kiri lagi lo. Jadi kita nunggu lampu merah dulu, lampu merah turun, gitu. Akhirnya udah, baru habis itu cerita sama teman-teman. Wah kemarin gue naik Metro Mini nggak bayar, weh. Lo ngomong aja kalau lo anak sekolah nggak bayar. Iya bangga. Cerita gitu biar bagi pengalaman, padahal salah ya saudara. Nilai-nilai kehidupan seringkali kita melihat oh wajar lah anak sekolah kan gitu ya, oh wajar lah dia ngambil duit 1.000, 2.000 orang begitu. Saya dulu diajarin sebenarnya sama almarhum mama itu bilang gini, kamu kalau disuruh orang jangan ngarepin upah gitu. Kamu kalau disuruh orang jangan ngarepin upah. Terus kalau kamu suruh orang jangan ajarin kasih upah. Maksudnya bukan berarti kayak udah suruh orang aja, bukan. Maksudnya kalau minta tolong sama orang jangan kebiasaan kayak oh nih beli ini, tolong dong beliin ini misal teman ya, tolong dong beliin ini dong, gue lagi nggak bisa, terus langsung kasih upah. Itu berarti kamu mengajarkan dia melakukan sesuatu juga dengan upah. Upah sesekali boleh, tapi jangan setiap kasih upah. Kecuali kerja, beda cerita ya. Kalau kerja kan memang suatu ikatan kontrak, itu pekerjaannya dikasih upah gitu, saudara. Nah, saya waktu itu sering main warnet. Terus saya main warnet, saya ada abang-abang gitu lah, beliin rokok dong, beliin rokok. Ya udah kan, diminta tolongin, beli saya kasih. Nih buat lu nih, gopek. Saya pikir, wah enak juga ya disuruh dapat upah. Dapat kalau disuruh dapat upah. Nanti disuruh lagi sama abang, beliin ini dong, beliin es dong ke depan. Lagi main dia main warnet. Saya beliin, dapat gopek. Main dapat gopek disuruh dapat 3.000 bisa main 1 jam kan gitu ya. Nah, imbasnya adalah ketika mama saya suruh, Michael beli ini. Ya elah nggak dikasih upah, jadi gitu. Ya elah nggak dikasih upah. Saya bilang, kamu sampai ngajarin kalau disuruh sama mama kasih upah. Abis saya disuruh beli rokok, saya dikasih upah. Saya bilang gitu. Teman-teman saya juga kalau main sama saya nih, disuruh nih sama siapa gitu dikasih upah. Enggak begitu. Ini mama ngasih, masa kamu makan dari sini, kamu tinggal di sini, masa disuruh beli beras sama gula aja ke warung minta upah. Dia bilang gitu. Terus saya bingung, yang terjadi di luar sana ya begitu. Di rumah saya kenapa begini? Gitu. Nah, seringkali ketika ada perbedaan nilai, jadi begitu kan? Saudara, kita akhirnya di dalam kekristenan, nilai Kristen seringkali bertolak belakang dengan nilai dunia. Nilai dunia bilang A, boleh. Bilang A, wajar. Bilang A, ya udah nggak apa-apa. Kamunya begitu. Tapi dalam nilai kekristenan, Tuhan bilang nggak boleh, ya nggak boleh, saudara. Ya, ketika dunia bilang begini, ya sudah nggak apa-apa tipu-tipu sedikit, orang nggak rugi, gitu. Misalnya, ya udah harga di pasaran harganya segini, kamu ambil sesuai harga pasar naikin dikit nggak apa-apa, kamu nggak rugi. Tapi sebenarnya kita sedang menipu orang. Ini bukan dalam hal bisnis ya, dalam hal yang lain. Akhirnya kita menjadi menipu. Dibilang nggak apa-apa, cuma dikit, dia juga nggak rugi, kan gitu ya pikirannya ya. Tapi nilai kalau dibilang itu sudah menjadi suatu perbuatan menipu orang dan merugikan orang, Tuhan bilang jangan. Ketika Tuhan bilang jangan, maka tidak boleh, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, nilai Kristen seringkali berbeda dengan nilai dunia. Ada yang mirip, serupa, ya. Ada yang serupa, contohnya. Yang serupa adalah begini, kita mengasihi sesama manusia tanpa melihat status jabatan, tanpa melihat hartanya seberapa banyak. Kita harus mengasihi dengan tulus. Dunia juga mengajarkan itu, saudara, betul? Betul. Tapi nilai Kristen harus pasti lebih tinggi. Kristus bilang, kasihilah sesamamu, tapi tidak sampai di situ saja. Kasihilah musuhmu. Dunia nggak pernah mengajarkan kasihilah musuhmu. Tapi
Firman Tuhan mengajarkan, kasihilah musuhmu. Kalau engkau diajak berjalan, saya lupa tuh ayatnya tepatnya berapa, tapi bilang, kalau kamu diajak berjalan 5 mil, berjalanlah 10 mil. Artinya 2 kali lipat. Artinya kamu siap berkorban 2 kali lipat dari apa yang dituntut daripadamu, saudara. Tapi dunia kan bilang gini, kalau kamu diajak berjalan 5 mil, ya udah 5 mil aja cukup. Gitu kan? Tapi kalau Tuhan yang ajarkan, kalau kamu diminta 5 mil, kamu relakan diri berjalan 10 mil. Kalau orang meminta baju kamu siap kasih jubahmu. Artinya siap kasih yang lebih. Saudara, nilai kekristenan seringkali lebih tinggi. Itu makanya dibilang, lewatlah jalan yang sempit. Artinya nggak gampang. Artinya ada nilai yang lebih yang dituntut daripada kita, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam ajaran firman Tuhan dikatakan dengan jelas kok, tidak semua manusia dapat masuk kerajaan surga. Tidak semua manusia. Anda boleh lihat tetangga kiri, kanan, depan, belakang wajahnya. Mungkin Anda punya kenalan 1000. Mungkin Anda punya kenalan tetangga, teman, kerabat, saudara 1000 orang misalnya. Saudara harus tahu, semua yang Anda kenal 1000 orang itu belum tentu semua masuk surga. Karena dibilang lewatlah jalan yang sempit. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini di ayat 24, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang susah itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat, saudara. Berarti tidak semua orang bisa masuk ke surga. Pertanyaannya, lalu siapa yang bisa masuk surga? Ya kan begitu ya? Kan dibilang nggak semua. Lah kalau nggak semua, pertanyaannya siapa? Lalu ukurannya apa bisa masuk surga? Nah itu kita harus pelajari, saudara. Karena apa? Karena kalau kita nggak tahu siapa yang akan masuk surga, ukurannya apa supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita nggak paham itu, kita terjebak, saudara. Terjebaknya dalam artian kita ya udah ibadah sekedar ibadah, gereja sekedar gereja. Ketika kita diajari kebenaran firman, ya udah sekedar belajar. Tidak ada perubahan dalam hidup. Karena apa? Kita nggak tahu ukurannya apa. Hanya bisa bilang gini, saya nggak tahu, saya nggak mau masuk, saya masuk surga apa enggak. Karena kita nggak tahu, ujung-ujung ya udahlah jalannya aja lah begini, jalannya aja lah sekedarnya, ya kan gitu. Tapi kalau misalnya tahu harus begini, jelas, oh berarti kan kita kan bisa tahu ya, oh aku harus begini, berusaha. Tapi kalau kita nggak tahu, kita begitu-begitu aja. Nah hari ini, saudara, kita akan belajar. Nah, kenapa di surga itu perlu seleksi, perlu diketahui kenapa dan siapa. Contohnya, seleksi PNS. Ketika dibuka, dibuka lowongan atau pendaftaran CPNS. Ketika bilang mau daftar CPNS kan harus melengkapi fotokopi ijazah, fotokopi KTP, fotokopi ini. Berkasnya kan banyak ya. Berkasnya banyak. Kalau saudara nggak bisa melengkapi itu, tidak bisa lolos. Tapi kalau saudara bisa melengkapi itu, lolos. Seperti itu seleksi. Sama ketika ada seleksi karyawan, kan misalnya dibutuhkan tenaga atau karyawan, ya kan, persyaratannya lulusan SMA, ya kan, atau setara, artinya SMA, SMK boleh, STM boleh gitu ya. SMA dan setara SMA, bisa baca, bisa tulis. Kalau udah jelas bisa baca, bisa tulis, Anda nggak bisa tulis, jangan daftar. Iya dong, saudara nggak bisa baca, lalu disuruh baca buku, Anda bilang ini tuh apa? Itu dibilang ini, kamu gimana sih? Kamu nggak bisa baca lowongannya? Ya kan saya nggak bisa baca, Pak. Saya nggak bisa baca. Oh iya ya, kamu nggak bisa baca, nggak tahu lowongannya syaratnya apa, orang tulisan. Kamu harus bisa SMA. Kamu lulus SMA, kamu bisa baca, bisa tulis, bisa ngitung, begitu. Ada yang pekerjaan tertentu harus bisa menggunakan komputer, artinya mengetik, gitu, mengetik, searching browser, gitu. Kalau nggak ngerti ini gimana gerakin mouse-nya apa, ini gimana sih
Oh begini, ya itu Cak ulang dari nol. Kata bapaknya, kamu gimana sih megang mouse komputer aja nggak bisa, gimana mau ngerjainnya? Itu aja kamu butuh seharian tuh nyari-nyari programnya, kan gitu. Maka ketika tidak memenuhi syarat, tidak loh. Saudara, pertanyaannya hari ini, saudara hari ini sudah masuk berkualifikasi untuk masuk kerajaan surga apa enggak? Pertanyaannya itu saudara, sudah belum memenuhi syarat masuk surga? Sudah belum memenuhi syarat masuk surga? Kalau belum, lengkapi persyaratan itu. Saudara, saya waktu melamar pekerjaan, waktu lamar pekerjaan itu nggak gampang. Ketika dibilang gini, bawa riwayat hidup CV, mesti dibuat dulu dong. Ketik, tek desain. Bawa katanya, berarti kan harus di print. Setelah di print, bawa, kan gitu ya. Percuma dibilang gini, mana ini kamu? Ada? Mana? Saya nggak bawa pak. Gimana saya lihat punya kamu? Kan begitu ya. Teman saya ada si Yosafat, saudara tahu. Dia waktu itu lamar pekerjaan, saudara. Dia nggak ngerti kan cara lamar kerja gimana. Namanya juga baru pertama kali. Waktu itu dia lamar kerja dibilang bawa CV kamu, riwayat hidup kamu. Oh iya, dia bikin, dia print, ditinggalin di rumah, nggak bawa apa-apa, rapi, begini. Datang, namanya siapa? Yosafat. Oh ya, silakan duduk. Boleh saya lihat CV kamu? Saya nggak bawa pak. Gimana dia mau menilai? Gimana dia bisa lihat ini orangnya seperti apa? CV-nya aja nggak dibawa, saudara. Di rumah. Terus gimana? Masa disuruh ambil di rumah? Kan nggak mungkin. Udah kamu nggak berkualifikasi, walaupun kamu ada CV kamu di rumah kamu ambil, berarti kamu nggak siap. Iya, aneh kamu melamar kerja, kamu nebak-nebak saya gitu, telepati kita gini. Kamu nggak bawa, saya gimana tahu kamu, kan gitu. Udah kamu pulang, kamu berarti nggak siap. Kita hati-hati saudara. Kita bilang saya beribadah tiap minggu, saya beribadah tiap hari mendengarkan firman. Tapi kita mungkin nanti ketika Tuhan datang, kita jangan-jangan tidak siap. Halo, hati-hati. Maka itu kita harus siap setiap waktu. Tapi sekarang pertanyaannya, sudah memenuhi kualifikasi atau belum? Saudara, ketika Tuhan bilang syaratnya A, B, C, D, E, jangan saudara tawar-menawar. Tuhan, saya nggak punya yang E, nggak punya yang B, nggak punya yang C, bisa nggak masuk. Tuhan bilang gini, pergi kamu. Saya udah kasih tahu syaratnya apa, kamu malah nggak siapin, kan gitu saudara. Ketika lamar kerja, saya itu kadang lamar kerja itu repot, disuruh bawa CV, fotokopi KTP, disuruh lagi fotokopi ijazah. Ada yang minta fotokopi surat keterangan apa yang dari polisi itu? SKCK ya? SKCK. Ya kan? Itu di fotokopian itu harus disiapkan, jangan ada yang kurang. Nah, ketika ada yang kurang, udah otomatis nggak bisa. Nah, kalau udah tahu ini fotokopi KTP, jangan di rumah gini. Udahlah, nggak usah bawa KTP. Jangan, harus disiapkan. Saya waktu itu pernah mau hanya karena satu lowongan kerja, saya pergi ke polisi ngurus SKCK karena ada persyaratan itu, saudara. Saya ngurus di kantor polisi, bayar kan itu, nyiapin ini, nyiapin itu, nyiapin ini. Repot lah di kantor polisi buat bikin SKCK doang. Karena saya katanya kan gini, persyaratan KTP, ijazah, bawa CV, dan SKCK. Saya nggak bisa bilang taruhan, udah nggak usah bikin SKCK, nggak bisa. Maka saya siapin, karena saya tahu persyaratannya juga termasuk SKCK. Ketika saudara tahu bahwa persyaratan masuk kerajaan surga A, B, C, D, E, tugas saudara menyiapkannya, betul? Supaya ketika Tuhan bilang, ini waktunya kamu masuk dalam kerajaanku, Anda siap dengan persyaratan itu. Dan Tuhan bilang, kamu sudah melengkapi persyaratan itu, masuk dalam kerajaanku. Pertanyaannya hari ini saudara, mari kita belajar
Ukurannya apa? Masuk dalam kerajaan surga. Ternyata untuk masuk dalam kerajaan surga tidak cukup dengan cukup sekedar usaha. Ya udah, yang penting kan saya berusaha, Tuhan. Yang penting kan saya berusaha untuk gak bohong. Tapi akhirnya bohong. Ya kan yang penting usaha. Kan gitu ya. Itu gak cukup, saudara. Saudara harus lebih memberikan lebih dari sekedar berusaha. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita harus belajar dulu ya, saudara. Surga itu kan nanti tempat akhir kita setelah mati. Betul ya? Setelah kita mati kita akan dihakimi. Kita masuk dalam kerajaan surga atau kita dibuang ke neraka. Itu tempat akhir kita. Sebelum kita masuk ke tempat akhir, kita di bumi ini kita sedang mempersiapkan semuanya, saudara. Selama saudara masih bisa bernapas, saudara dituntut Tuhan supaya Anda mempersiapkan hidup saudara masuk kerajaan surga. Tidak bisa bilang, Tuhan saya nggak siap. Oh, kamu udah bertahun-tahun di bumi, kamu nggak siap. Oh, udah masuk aja kamu ke neraka. Maka dari itu selama kita bernafas, saudara, kita nggak tahu kapan kita mati, betul? Kita nggak tahu. Karena itu, selama kita masih bernafas, berikanlah semua apa yang saudara bisa lakukan, lebih dari apa yang bisa Anda bayangkan untuk memenuhi syarat itu. Berjuang mati-matian, makanya kan dibilang berjuang mati-matian. Bahkan ada orang dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-24. Dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Artinya, ada orang berusaha masuk, tapi nggak dapat. Kenapa? Dia udah berusaha, tapi nggak memenuhi kualifikasi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masuk kerajaan surga sebegitu ketatnya. Kalau mendaftar PNS aja ketat, berkasnya ketat. Teman saya daftar PNS aja tuh kesana kemari, bolak-balik izin kerja terus. Jadi udah kerja, tapi pengen daftar PNS. Jadi izin terus, dia ke kampus minta ini. Dari kampus dia harus ke departemen apa gitu. Dia pergi. Dia izin terus karena dia harus mengurus. Rela berusaha kayak begitu karena persyaratannya ketat. Persyaratannya nggak gampang. Ada banyak yang harus diurus. Bayangkan untuk masuk PNS aja susahnya kayak begitu. Gimana masuk surga, saudara? PNS dikejar-kejar orang karena nanti setelah pensiun ada dana pensiun, ya kan? Kita masuk surga, kita kekal selamanya, mengalami kebahagiaan sukacita selamanya. Masa persyaratannya lebih mudah? Saya yakin masuk surga persyaratannya nggak gampang, saudara. Kalau gampang itu bukan surga. Kalau itu gampang itu namanya bukan surga, tapi neraka. Siapa saja pun bisa masuk neraka. Saudara coba aja bilang, Tuhan saya masuk neraka aja deh. Tuhan saya masuk neraka aja deh. Lebih gampang Tuhan. Tuhan bilang, ya sudah, itu pilihanmu. Kan gitu. Saudara dikasih oleh Tuhan. Karena surga adalah tempat yang indah, maka ada harga yang harus dibayar. Amin. Nah, apa itu? Sebenarnya banyak sekali kualifikasi yang harus kita penuhi, saudara. Persyaratan harus kita penuhi. Hari ini kita belajar 2 saja, saudara dikasih oleh Tuhan. 2 saja. Yang pertama dalam aspek rohani. Dalam aspek rohani, orang Kristen nih ya, orang Kristen banyak sekali. Jadi pada umumnya, nggak semuanya sih. Pada umumnya punya istilah tuh begini. Ya, yang penting saya ke gereja deh hari Minggu deh. Yang penting hari Minggu ibadah deh. Ya kan gitu ya? Yang penting hari Minggu ibadah deh. Pak, pelayanan dong. Ya udahlah, yang penting saya ibadah deh, Bu. Bu, layani ya, ambil bagiannya, jadi singers ya. Ya nggak usah lah Bu, yang penting saya ibadah lah. Ibadahnya udah syukur. Gitu ya. Ibadah itu menjadi seakan-akan kayak udahlah, cukup lah. Yang penting udahlah begini aja lah, nggak usah yang muluk-muluk lah. Yang penting ibadah, sama-sama masuk surga kok Bu. Kan gitu pasti alasannya. Saudara, kalau kita sudah menanamkan istilah itu menjadi representasi, perwakilan alam bawah sadar kita bahwa begini aja cukup. Udah cukup. Bu, yang penting kan saya datang ibadah, setor muka, kasih persembahan, kasih perpuluhan. Ya, begini aja hidup saya lah, Bu. Dengar baik, saudara. Perkataan yang keluar seperti itu, apalagi dikatakan selalu berulang-ulang,
tidak lebih dari sekali, itu berarti dalam pikiran saudara bahwa begini, ya udahlah, itu sudah cukup. Tuhan nggak mau yang seperti itu. Tuhan selalu bilang, berikan yang terbaik. Terbaik yang seperti apa? Terbaik dari yang kau bisa lakukan. Apa tuh yang terbaik dari yang bisa dilakukan? Terbaik yang bisa lakukan tuh begini, saudara. Saya dulu waktu kuliah, ada dosen mengajarkan saya begini. Jangan percaya saya nggak masuk ke kelas. Kalau ada orang kakak kelas, temen kelas bilang gini, Pak ini nggak masuk, jangan percaya. Karena saya selalu masuk. Selama saya masih bisa berjalan, saya masuk. Selama saya masih bisa melangkah, saya masuk. Kecuali kaki saya udah nggak bisa melangkah, nah berarti saya nggak masuk. Jadi kalau misalnya cuman ya demam, ya flu, ya meriang-meriang dikit, itu pasti saya masuk. Jangan percaya bilang, bapak ini nggak masuk gara-gara meriang. Ya mungkin meriangnya bener, tapi saya cuma karena meriang, saya masuk. Dia bilang gitu. Saya mendapat suatu nilai bahwa, ternyata memberikan yang terbaik adalah ketika kita masih bisa, teruskan lakukan sampai kita tidak bisa. Saudara, ketika saudara dituntut pelayanan, layani Tuhan sampai saudara sudah tidak bisa bilang gini, Bu, saya nggak bisa jadi singer. Loh, kenapa? Ya suara saya, ternyata saya harus operasi pita suara. Ya di operasi pita suara saya nggak akan keluar lagi, Bu, atau nggak bisa sekencang ini lagi, Bu. Kata dokter saya nggak bisa nyanyi, ngomong aja mesti pelan. Nah itu nggak bisa jadi singer lagi, saudara. Tapi ketika saudara masih bisa singer, cuma bilang gini, Bu, saya nggak bisa singer ya, karena ya tahulah Bu ada masalah, saya begini ya, bagaimana. Berarti masih bisa dong, betul nggak? Masih bisa, saudara. Bu, saya nggak bisa singer ya, Bu. Saya ada begini, ada begitu, ada begini, ada begitu. Loh kan hari Minggu kan masih bisa. Masih bisa luangkan waktu. Kenapa nggak bilang jauh-jauh hari, nanti bisa diganti hari latihan, kan begitu. Jadi ketika kita masih bisa layani. Saya kemarin lucu sendiri. Saya iseng ngomong ke Deborah. Saya nggak ngomong dengan serius, tapi saya bercandain aja. Karena kan orang selalu bilang gini ya. Ketika pandemi ini kan orang bilang gini, ya online lagi. Kan gitu ya, waktu kemarin kita zaman-zaman online, ya online lagi, kapan beribadah, kan gitu ya. Tapi kebalikannya, ketika ibadah, ya ibadah lagi, kapan online, kan gitu. Saya iseng, saya ketawa sendiri. Saya cuma iseng, dia bilang gini, belum lu bang, dia bilang gitu. Saya bilang gini, ya besok hari Minggu, ibadah lagi. Kapan sih nggak ibadah? Saya bilang gitu. Dia bilang, belum lu bang, saya ketawa. Kenapa saya ketawa? Karena saya yakin perkataan yang saya ngomong itu banyak orang sebenarnya di pikiran dia begitu, tapi nggak pernah berani terucap. Betul gak? Betul. Akui saja, pasti gitu. Ya besok hari Minggu lagi, baru kemarin hari Minggu bangun pagi lagi deh. Betul. Kapan ya nggak ibadah ya? Saudara, itu saya ketawa karena pasti manusia, sisinya manusianya, dagingnya pasti ada ngomong gitu, meskipun nggak pernah terucap dari mulut, saudara. Iya, dari hati kayak, kapan nggak ibadah lagi? Tapi hati-hati, saudara. Ketika nanti itu saatnya tiba nggak ibadah lagi, saudara akan menyesal. Karena apa? Itu sudah menjadi akhir zaman. Ketika akhir zaman itu tiba, itulah orang tidak bisa beribadah. Orang pengen beribadah, tapi itu nggak bisa beribadah. Jadi bersyukur hari ini kita bisa beribadah. Mungkin kau mengeluh, Tuhan, baru kemarin Minggu, pada lagi. Besok udah minggu lagi, bangun pagi lagi. Kapan sih berhenti ini ibadah? Saudara, bersyukurlah hari ini engkau masih bisa beribadah. Saudara, jangan hanya mengharapkan Anda beribadah sekedar beribadah, tapi kau harus mengharapkan lebih baik lagi. Melayani, naik tingkat, melayani, rohanimu naikkan. Saya dalam hal ini coba saya pisahkan dulu ya. Rohani di luar konteks pelayanan dan dalam pelayanan. Kalau di luar konteks pelayanan, maka hidup kita harus kita berikan secara kerohanian lebih dari sekedar datang ibadah. Lebih dari sekedar ya udah minggu yang penting ibadah selesai cukup. No. Dalam hal kerohanian berarti Anda perlu
Saat teduh pribadi, baca Alkitab, merenungkan firman, membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran Alkitab, saudara. Itu menumbuhkan rohani. Jadi kalau Tuhan bilang, ya yang penting saya ibadah. Enggak, Tuhan bilang gini, kamu punya Senin sampai Sabtu tuh kemana? Kenapa cuma Minggu waktu buat saya? Tuhan, yang penting kan saya ibadah, Tuhan. Loh, yang kasih kamu waktu 24 jam sehari siapa? Yang kasih kamu 7 hari dalam 1 minggu itu siapa? Kan saya. Kenapa kamu jadi berikan buat saya cuman 2 jam di hari Minggu? Tuhan bilang, kamu bisa kok, tapi kamu gak lakukan. Justru kamu harus berikan yang terbaik, lebih dan lebih lagi, saudara. Terbaik dari apa yang kita bisa. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau orang di luar sana bisa berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik untuk mencari uang, kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan yang memberikan kehidupan. Dan tujuan kita, bonusnya adalah sorga. Bonus. Karena bukan itu yang utama kita kejar, kita memberikan yang terbaik karena kita sudah diselamatkan. Amin. Kalau kita masuk surga itu bonus, saudara. Bonus besar. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita pahami bahwa kita harus memberikan yang terbaik. Saya mau kita melihat kembali di ayat yang ke-30, saudara. Mari kita buka Alkitab kita di ayat yang ke-20, pasal yang sama tadi, pasal 13 ayat 30. Kita baca bersama-sama, karena satu ayat. 1, 2, 3. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir dan yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Apa itu terdahulu, terakhir, terdahulu? Berarti bertukar tempat. Bertukar posisi. Apa itu? Saya mau kasih contoh begini, saudara. Mungkin ada orang yang mengenal Tuhan Yesus menjadi Kristen dari lahir. Dari oe, diserahkan ke gereja. Dipersembahkan. Sekolah minggu, remaja, bahkan sampai dewasa masih Kristen, bahkan pelayanan. Ada orang dari lahir dia tidak mengenal Kristus, dia lahir di keluarga yang bukan Kristen, tapi ketika dia sudah mulai beranjak dewasa dia memutuskan ikut Kristus. Berarti yang dahulu yang mana? Yang duluan yang mana nih? Yang oe tadi, yang lahir tadi. Yang belakangan yang mana? Yang mulai dewasa baru terima Kristus. Ingat ya, ini dahulu. Kalau ibarat jalan ngantri, berarti dia duluan dong. Yang layak masuk surga dong. Tapi dengar baik-baik. Saudara kalau tidak memberikan yang terbaik, itu bisa bertukar posisi. Jangan heran saudara, banyak orang yang dari kecil sudah Kristen, besar melayani, tiba-tiba suatu ketika dia jatuh di dalam dosa dan tinggalkan Tuhan. Ketika itu tinggalkan, itulah yang disebut dia yang tadinya terdahulu menjadi yang terakhir. Orang yang tadinya mengenal Tuhan itu nggak dari awal, ketika dewasa dia mengenal Tuhan, tapi akhirnya dia komit, dia mati-matian buat Tuhan seperti Paulus. Ketika seperti itu, maka yang terakhir menjadi yang terdahulu. Bertukar tempat. Dalam rohani, saudara kalau bilang, ya begini-begini aja Tuhan, hati-hati. Itu tandanya Anda akan diterakhirkan. Tuhan bilang, ya udah, kamu nggak pelayanan. 30 tahun kamu menjadi Kristen, kamu nggak ada serius-seriusnya. Begini-begini aja. Lebih baik yang saya terima dia, yang baru 1 tahun mengenal saya, tapi sudah memberikan seluruh waktunya, hidupnya untuk mengenal saya. Tuhan lebih sayang ini. Makanya itu yang terdahulu menjadi terakhir menjadi terdahulu. Jangan ada sampai kita sombong ya. Kita bilang gini, lu siapa? Lu baru jadi Kristen baru 1 tahun ya? Gue dari lahir. Hati-hati saudara. Itu menjadi sombong rohani. Ketika menjadi sombong rohani, Tuhan bilang gini, kamu sombong, kamu yang terakhir, dia yang terdahulu. Maka itu saudara dikasih oleh Tuhan. Janganlah kita bilang gini, ya begini-begini aja. No, jangan. Kalau bilang gini-gini aja, hati-hati, itu sudah menjadi tanda. Maka kita harus saling berlomba-lomba untuk lebih, bahkan memberi yang terbaik, saudara. Lebih. Kalau dulu terbaik saudara di level A, maka tahun depan harus naik level lebih tinggi lagi. Jangan ya udah begini-begini aja.
Kalau Pak Gembala mengajarkan selalu, yang melayani harus naik level. Ya, yang melayani harus naik level. Jangan cuma hanya sekedar penerima tamu, udah 30 tahun penerima tamu. Naik level, jadi pembawa firman, atau menjadi sharing, pembawa renungan, atau mungkin menjadi penginjil, visitasi. Itu lebih. Jadi jangan puas dengan ya udah Pak Gembala enakan menjadi penerima tamu, enak, cuman begitu-begitu aja ngeliat orang lewat. Iya Pak, lewat silakan, apalagi di situ kan. Ya Pak, ya pagi ya lewat ya. Kan enaknya kan karena nggak bosan ya. Kalau rasanya kalau WL sehingga kan di sini kayak aduh persiapan, apa lagunya dipilih, jangan sampai salah, dilihat jemaat kan gitu ya. Salahnya kalau ada salah malu kan gitu. Enakan udah situ aja Pak. Kalau salah ya udah salah, nggak ada yang lihat kan gitu. Artinya kita nggak mau naik. Saudara harus naik level dalam hal rohani, dalam hal pelayanan. Nah, saya mau bagikan sedikit sharing dulu saya waktu di kuliah, saudara. Kalau ada teman-teman misalnya baca Alkitab, wah ternyata udah habis. Dari Kejadian sampai Wahyu selesai, baru selesai. Langsung kan gini, wah udah selesai sekali lagi, udah nambah lagi sekali lagi selesai. Gue gak mau kalah. Baca Alkitab lebih getol lagi. Tanya, lu kok udah selesai, lu baca Alkitab berapa pasal sehari? Gua 10 sih kalau bisa, kadang-kadang 5, cuman diusahakan 10. Aduh, saya cuma 2. Berarti harus lebih tingkatkan lagi. Jadi berlomba-lomba gitu, saudara. Ngelihat teman doa, itu kayak, oh Tuhan, langsung kayak haus, ikut haus. Dia doa, nanti saya juga ikut, nanti saya mau doa deh, cari waktu. Dia doa, kenapa saya nggak bisa memberikan waktu untuk Tuhan doa. Jadi teringat gitu, teman doa pribadi. Jadi saya jadi ingat, oh iya, dia doa pribadi. Saya nanti juga harus doa pribadi. Jadi nggak mau kalah. Mengejar Tuhan saling bagaimana saya bisa menemukan Tuhan. Saling terdorong untuk meningkatkan kerohanian, saudara. Dalam hal ini saudara juga harus seperti itu, saudara. Jangan mau bilang, ya udah dia kan pelayanan, gue nggak pelayanan nggak apa-apa lah. Jangan seperti itu. Saudara ketika melihat teman saudara, rekan kiri kanan saudara sudah melayani, saudara harus terdorong. Ya deh, dia udah melayani, saya juga harus melayani deh. Begitu. Jangan jadi kayak, udah dia melayani, kenapa gue harus ikut pelayanan? Jangan. Terdoronglah untuk melayani karena saudara kiri kanannya sudah melayani. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya katakan kalau seperti itu bukan bentuk iri, bukan. Kalau iri itu mengharapkan, menginginkan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, itu iri. Contoh ya, contoh iri itu begini. Pak Gembala kasih berkat ke Bu Cuing. Bu Cuing, terima kasih ya, ini contoh. Bu Cuing, ini berkat. Kamu sudah melayani dengan setia. Berkat nih ya, tapi jangan mengharapkan saya ngasih lebih terus. Ini ada berkat lebih aja, ini kasih. Terus contoh nih, Bu Sina bilang gini, weh Bu Cuing dapet. Pak Gembala nggak pernah kasih saya. Pak Gembala nggak pernah kasih saya. Jadi iri. Cuing enak lu dikasih Pak Gembala lu. Gua nggak pernah dikasih lu. Jadi iri, kesel. Udahlah, saya nggak mau pelayanan lagi. Nah itu iri. Pengen sesuatu yang lebih, tapi bukan berdasarkan apa yang bisa dia lakukan. Tapi kalau saudara begini, wah dia melayani, jadi singers. Saya juga harus bisa, saya latih diri saya. Saya juga harus bisa lebih baik. Dia makin bagus ya. Aku juga harus makin bagus. Itu bukan iri, itu artinya terdorong untuk lebih baik lagi. Kalau iri itu kayak tadi. Karena kalau iri, dia bisa gak? Bu Sino kan gak bisa bilang gini, wah saya harus paksa Pak Gembala juga kasih saya nih. Itu kan berarti kan mengubah Pak Gembalanya, bukan mengubah diri sendirinya. Tapi kalau berusaha untuk mengubah diri sendiri lebih baik karena orang lain sudah menjadi lebih baik, itu bukan iri, saudara. Itu terdorong untuk lebih baik. Dalam hal rohani, kita harus memberikan yang lebih dari sekedar usaha, yaitu terbaik dari apa yang kita bisa. Itu dalam hal kerohanian. Yang terakhir, yang kedua,
Saya simpulkan dalam hal dua ini saja saudara ya. Rohani karena itu sangat utama sekali. Yang kedua dalam hal pekerjaan atau usaha. Saudara yang bekerja, saudara yang berusaha, berikan yang terbaik di sana. Kan seringkali orang bilang gini, ini seringkali saya temukan nih. Bu, Pak, hari ini jualan nggak? Oh iya nggak jualan. Ya baru mau beli. Kenapa nggak jualan? Iya lagi males, lagi capek. Loh kok males nggak jualan Pak? Iya ntar aja deh besok deh atau kapan-kapan ke jualan gitu lagi pas lagi pengen. Lah gimana orang mau beli? Gimana orang mau beli? Kayak kan orang mikirnya gini. Aduh saya pengen beli makanannya si A nih, si ibu ini atau si bapak ini. Tapi kan mikir, jualan nggak ya? Males lah, ntar ke situ capek-capek nggak jualan, beneran beli yang pasti-pasti aja. Betul nggak? Saya termasuk gitu saudara. Saya pernah mau beli makanan, emang lagi pengen, saya udah siapin nih. Hari ini saya mau beli ini. Dateng, ya nggak jualan, gimana sih? Akhirnya gimana sih dia nggak jualan? Besoknya saya lagi nggak pengen, lewat, ya dia jualan. Dan begitu terus. Lagi pengen nggak jualan lagi, gitu aja ulang-ulang. Akhirnya ujung-ujungnya apa kayak, udahlah kalau mau beli nggak di dia lagi lah, cari yang di sono aja dah, yang pasti-pasti aja meskipun yang di sono nggak seenak dia. Kan jadi gitu kan, hilang nggak rezekinya? Hilang. Saudara kalau hanya karena jualan lagi nggak jualan lagi malas, berarti saudara belum memberikan yang terbaik. Nah itu jangan seperti itu. Saudara harus menggantinya. Saudara harus tanamkan dalam diri saudara begini, saya harus jualan supaya menjadi berkat. Nah ini dalam konteks ini saudara menjadi berkat, ini ada beberapa alasan. Yang pertama, Anda jualan, Anda bekerja sungguh-sungguh, berikan yang terbaik karena Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan kasih kekuatan supaya saudara bisa mencari penghasilan, kan begitu ya. Yang ibu-ibu yang nggak usaha, cuma bekerja di rumah, lakukan yang terbaik. Tuhan masih berikan kekuatan. Tuhan bilang gini nanti, kamu gimana sih? Di rumah kamu nggak bisa mengerjakan pekerjaan kamu dengan baik, padahal kamu masih kuat, kamu sehat. Kalah kamu sama orang di sana. Sakit-sakitan juga dia masih mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Itu menjadi teguran keras, saudara. Yang kedua, karena Tuhan telah memberikan kekuatan kesehatan. Yang kedua adalah kita memberikan yang terbaik dalam pekerjaan dan usaha kita. Yang kedua, karena apa? Karena ada keluarga, karena ada anak yang butuh makan dan butuh diurus. Ada suami yang butuh diurus, ada istri yang butuh diurus. Berarti bertanggung jawab. Saudara kalau pekerjaannya juga nggak jelas, nggak bekerja, dagang, nggak ada duit, ngeluhnya ke Tuhan. Anak minta duit, "Ma, aku butuh beli ini dong." Disuruh sama guru beli buku gambar. Nah, nggak dagang, nggak ada duit. Ya kalau emang nggak dagang, lagi males. Yang anaknya bingung, "Ma, gue yang males, gue yang dimarahin guru." Gitu. Saudara, kalau orang nggak mau beli, yang hilang rezeki siapa? Kita lagi. Jadi ayo kita menjadi berkat. Jangan pikir dulu, belum tentu dia juga beli lagi. Ngapain sih? Dengar saudara, mau beli lagi, mau kagak, kita menjadi berkat. Saudara, lebih dari sekedar usaha untuk mengikuti Yesus, masih banyak aspek dalam hal berkata-kata, dalam hal bersikap, dalam hal kejujuran, dalam rumah tangga, itu masih banyak. Tapi hari ini saya rangkum dalam dua hal ini, dua hal yang paling utama yang kita harus belajar bahwa ayo kita butuh lebih dari sekedar usaha untuk mengikut Yesus. Saya harapkan apa yang kita pelajari hari ini, yang pertama dalam segi aspek rohani, yang kedua dalam aspek pekerjaan atau usaha. Saya harapkan meskipun dari dua ini saja yang dibahas, tapi nilai-nilainya bisa kita terapkan dalam semua aspek kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini biarlah menjadi berkat bagi kita. Mari kita tanamkan firman ini, biarlah bertumbuh, berbuah, dan boleh berbuat lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini mari kita sama-sama tanamkan dan kita lakukan firman Tuhan. Butuh lebih dari sekedar usaha untuk mengikuti Yesus. Yang pertama rohani, dan yang kedua aspek pekerjaan dan usaha. Kita tundukkan kepala kita tutup firman Tuhan hari ini. Kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan kemurahan-Mu, atas keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Karena Engkau Tuhan Yesus yang mati bagi kami, Engkau tidak hanya mengucapkan bahwa kami telah diselamatkan, tidak hanya melalui perkataan-Mu saja, tapi Engkau memberikan yang terbaik daripada Engkau ya Tuhan. Engkau Yesus yang mati, tapi Engkau juga disiksa, Engkau disalibkan, dipermalukan di tempat yang paling rendah, Engkau dihina, supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan, kami mau mengikuti teladan-Mu. Engkau telah memberikan yang terbaik yang bisa Kau lakukan. Lebih dari cukup Engkau berikan bagi kami. Untuk itu kami bawa hidup kami Tuhan. Lebih dari cukup yang berusaha kami berikan bagi-Mu. Lebih dari yang terbaik yang bisa kami lakukan, kami mau persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, dalam hal rohani kami mau lebih baik lagi, kami mau meningkat lagi, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam hal pekerjaan kami mau berikan yang lebih baik lagi untuk menjadi terang dan garam bagi orang lain. Tuhan, mampukan kami Bapa, mampukan kami untuk tidak seperti ini saja, untuk tidak begini-begini saja. Karena untuk masuk kerajaan-Mu, Engkau menuntut bahwa kami harus lebih dari yang terbaik. Karena sempitlah jalan menuju keselamatan, kami mau memberikan yang terbaik. Tuhan, kami memilih jalan sempit ini. Mampukan kami untuk berjalan di dalam jalan seperti ini, memenuhi kualifikasi, memenuhi persyaratan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, dimanapun mereka berada yang mendengarkan streaming ini, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan ini, kami terbatas, kami penuh kekurangan, kami lemah Tuhan. Untuk itu Roh Kudus, campur tanganlah, mampukanlah kami untuk melakukan firman ini, untuk memberikan yang terbaik daripada yang sebelum-sebelumnya Bapa. Ini kami Tuhan, sempurnakanlah. Hamba-Mu sudah selesai, namun jangan biarkan Engkau berhenti bekerja. Teruslah Tuhan bekerja bagi kami. Bekerjalah dalam hidup kami, di rumah tangga kami, di pekerjaan kami, keuangan, usaha kami, pelayanan kami. Dimanapun kami berada, Engkau yang bekerja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ampuni segala kekurangan. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ada perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, ampuni hamba-Mu. Hamba-Mu dengan kelemahan. Sempurnakan dengan kuasa-Mu, supaya kami yang mendengarkannya di tempat ini, di mana mereka berada, mengerti, memahami secara sempurna seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Ditinggikanlah Engkau di atas segalanya. Dalam nama Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus.